Ibu belanja. Banyak banget. Tanya Nea saat melihat ibu mertuanya baru pulang. Ih, kenapa? Urus aja urusanmu sendiri. Gak usah urusin urusan orang. Jawab Bu Indah ketus. Bu Indah berlalu masuk ke dalam kamarnya dan membawa serta belanjaannya ke kamarnya itu. Yeh, tua-tua sewoten. Orang aku nanyanya baik-baik dia jawabnya ngegas. Kerutu Nea. Tapi kira-kira ibu belanja apa aja ya? Sampai bahunya miring sebelah gara-gara ngangkut tuh belanjaan. Gumam Nea lagi. Karena pintu tadi utup rapat oleh Bu Indah. Akhirnya Nea putuskan untuk mengintip saja. Daripada mati penasaran kan? Duh kepo banget nih aku. Ngintip ah. Nea pun melangkah dengan mengendap-endap lalu menempel pada tembok dekat pintu kamar sang mertua. Ya Allah, aku cuma pengen tahu aja kok. Semoga mataku gak bintitan ya Allah. Gumam Nea pelan berdoa semoga matanya tidak bintitan karena dibuat mengintip. Nea pun mulai mengintip dan menajamkan indera pendengarnya. Terlihat Bu Indah sedang duduk di tepian ranjang seraya menghitung uang. Masih untung. Masih ada sisa 1 juta. Ujar Bu Indah. Nea yang sedang menajamkan indera pendengarannya pun samar-samar mendengarnya. Cincin udah. Alat-alat sholat juga udah. Baju tas dan sepatu juga sudah. Nanti tinggal beli buah dan juga kue. Beli yang paling murah saja, kira-kira 200 cukup kali ya. Jadi sisanya ada 800-an. Lumayanlah buat jajan. Ujar Bu Indah lagi. Tak sadar kalau menantunya itu sedang menguping dan memperhatikannya. Didukung posisi Bu Indah yang duduk membelakangi pintu Jeti Nea aman. Keadaan rumah juga cuma ada mereka berdua saja, Jeti Nea tidak takut ketahuan. Ceritanya ibu habis belanja untuk seserahan kaunannya Mas Adi nanti. Batin Nea mengangguk-anggukan kepalanya tanda mengerti. Tidur ah. Lelah juga habis keliling pasar. Bu Indah pun akhirnya merebahkan tubuhnya dan Nea pun segera bernajak dan pergi ke kamarnya sendiri. Kira-kira kapan acaranya akan digelar ya? Harus terus diawasi nih. Itu kan momen penting yang harus diabadikan. Gumam Nea di dalam kamarnya. Ia sudah tidak sesedih kemarin. Nea sudah mulai belajar ikhlas dengan takdir hidupnya. Walau sangat sesak dan sakit, Nea harus lewati demi masa depan yang cerah. Ada hikmah yang dapat ia petik dari ini. Ia jadi bisa terbebas dari keluarga toksik ini. Mas, kok kamu kelihatan lemas gitu sih? Sakit ya? Tanya Sinta. Oh enggak, cuma lelah aja kok. Jawab Adi seraya meregangkan otot lehernya ke kiri dan ke kanan. Ia teringat dengan percintaannya semalam dengan sang istri. Heran juga kenapa semalam ia sampai menggebu-gebu bahkan sangat bersemangat. Sampai-sampai dirinya minta nambah sampai beronde-ronde. Biasanya keluar sekali juga udahan. Lah ini, akibat semalaman bergadang, Adi pun kelelahan. Dan ya AAA sedikit lemas. Mungkin itu juga efek obat kuat yang diam-diam diberikan Nea. Mas, kapan kamu akan nikahin aku? Ini udah lewat 3 hari loh setelah kamu gajian. Katanya habis gajian kamu mau nikahin aku secepatnya. Desak Sinta saat keduanya sedang minum es kelapa di warung pinggir jalan. Keduanya baru pulang bekerja lalu mampir untuk sekedar menghabiskan waktu. Keadaan Adi yang sudah beristri dan juga takut dengan istrinya itu tidak bisa membuat Adi sebebas saat masih bujang dulu. Konteksnya mereka akan pacaran diam-diam, menikah pun juga akan sembunyi-sembunyi. Jadi semua harus serba diam-diam dan jangan sampai membuat istri Adi curiga. Iya sabar dong sayang. Kemarin aku udah kasih ibu uang untuk membeli mas kawin untuk kamu. Emang nikah gak butuh persiapan apa? Walau sederhanakan semuanya harus dipersiapkan dengan baik sayang. Sahut Adi. Beneran mas? Mendengar kata mas kawin mata Sinta langsung berbinar-binar senang. Adi mengangguk membenarkan. Ah, senengnya. Aku mau mas 1 set ya mas. Ada kalung anting cincin sama gelangnya juga. Seru Sinta menggebu-gebu merequest mas kawin untuknya itu. Adi meringis.
Pokoknya aku udah siapin yang terbaik sesuai kemampuan Mas. Kamu tahu sendiri kan keuangan aku lagi terpuruk. Jadi maaf kalau nanti gak seperti ekspektasi kamu. Tapi kamu tenang aja. Aku tetap akan belikan kamu emas kok. Kan itu simbol perkawinan kita. Ujar Adi menjelaskan supaya Sinta tidak kecewa nantinya. Wajah Sinta yang tadinya sumringah kini berubah lesu seketika. Jadi gak ada emas satu setnya Mas? Tanya Sinta lesu. Adi menggeleng. Walau nggak satu set kan masih ada emasnya. Pokoknya semua sudah disiapkan oleh ibu yang sudah berpengalaman. Kamu sendiri kan yang maksa nikah secepatnya? Ya jadi cuma ini kemampuan Mas sayang, tolong dimaklumi. Kelak kalau Mas dapat bonus Mas juga akan belikan yang kamu mau. Janji Adi membujuk Sinta. Supaya tidak terlalu menuntut pernikahan mereka nantinya. Iya deh. Terus kira-kira kapan kita nikahnya Mas? Tanya Sinta lagi akhirnya pasrah. Pokoknya hal yang utama, ia harus menikah dulu dengan Adi. Yang lain pikir belakangan. Enaknya kapan ya Sin? Gimana kalau Senin aja? Kebetulan Senin besok kan tanggal merah. Minggu sebelumnya juga libur kan? Usul Adi. Ya udah, fix Senin besok ya Lebih cepat lebih baik. Gak sabar pengen cepet jadi istri kamu Mas. Aku kan udah gak tahan pengen ini. Seru Sinta sembari meremas pelan isi celana Adi. Kebetulan warung sepi jadi mereka aman. Wow si Sinta, jangan begini dong. Kalau dilihat orang gimana? Ucap Adi terbatas sembari merem melek matanya. Nah kan Joninya jadi terbangun. Gawat kalau begini. Pacar gelapnya ini memang ya, sangat nakal. Inilah salah satu alasan Adi ingin cepat-cepat menikahi Sinta. Supaya ia bisa bebas menyalurkan hasratnya terhadap wanita itu. Sementara mau berbuat zina Adi masih takut dosa. Ibunya juga melarang Jeti walau selingkuh pun Adi masihlah belum menyentuh Sinta. Palingan cuma ciuman bibir saja. Gak ada orang Mas. Kita cuma berdua, Mas buka dong. Kan aku pengen emut. Seloroh Sinta yang dengan lancangnya membuka resleting celana Adi. Ih. Adi gelagapan. Ya jangan. Pekik Adi tertahan. Udah Mas gak apa-apa. Aku cuma mau incip sedikit. Gak zina juga kok. Kata Sinta menenangkan. Tetapi ini di warung Sinta. Bisik Adi ketak-ketir. Mas jangan bersuara. Biar gak ketahuan. Kemudian Sinta pun mengeluarkan sesuatu milik Adi, kemudian ia menundukkan kepalanya, dan hap! Sinta mulai melahap lollipop milik Adi. Adi dibuat merem melek dibuatnya. Ini adalah kali pertama Adi melakukan ini dengan Sinta. Sebelumnya tidak pernah. Antara nikmat dan takut ketahuan bercampur jadi satu. Beruntung penjual es sedang duduk di kursi depan sana. Jadi aksi keduanya tidak dilihat oleh mereka. Sinta sangat bersemangat melahap lollipop Adi. Seperti seseorang yang sudah pro melakukan hal tersebut. Tidak ada rasa jijik sama sekali wanita itu. 5 menit kemudian, tubuh Adi bergetar hebat dan ia pun menggeram tertahan. Slup. Slap. Sinta menelan sesuatu yang keluar itu dengan rakusnya. Adi pun lemah seketika. Ini gila. Mereka melakukan hal itu di tempat umum. Benar-benar sesuatu banget buat Adi yang selama ini orangnya lempeng-lempeng aja. Ada takutnya tapi ada senangnya juga. Gimana Mas? Enak kan? Aduh aku jadi kenyang. Airmu banyak banget yang keluar Mas. Seloroh Sinta sembari mengelap bibirnya dengan tisu. Sinta kamu ini. Gumam Adi gak habis pikir. Ia pikir pacarnya ini polos. Ternyata suhu juga. Apa jangan-jangan Sinta sudah pernah melakukannya ya jadi bisa seberani itu. Kalau anak perawan pastilah malu-malu. Lah ini. Adi malah jadi curiga dengan pacarnya ini. Sinta, apa kamu sudah tidak kawan? Tanya Adi dengan hati-hati. Sinta gelagapan saat mendapatkan pertanyaan seperti itu oleh kekasihnya. Mama sih kok, aku masih perawan. Jawab Sinta gugup.
Mata Adi pun menyipit. Ia sedikit tidak yakin dengan jawaban Sinta barusan. Jangan bohong. Kalau masih perawan, kenapa kamu seperti sudah ahli? Bahkan dengan beraninya kamu menjilat punya aku. Ujar Adi mencurigai sang kekasih. Sinta semakin gugup, tapi berusaha menutupi kegugupannya itu. Sumpah mas, aku masih perawan. Cuma ya itu, aku sering nonton film biru. Cicit Sinta menjelaskan. Mata Adi melebar. Jadi kamu? Tanya Adi tertahan, cukup syok dengan pengakuan Sinta. Sinta meringis. Iya mas, sebenarnya sesekali aku nonton film biru. Makanya aku seperti orang yang sudah ahli. Aku penasaran dan ingin mempraktekannya. Gak apa-apa kan merakteknya sama kamu. Kan kamu calon suami aku. Bahkan kalau kamu mau, aku mau kok ditidurin. Toh sebentar lagi kita juga akan menikah. Seloroh Sinta. Adi semakin terperangah. Kemudian menggeleng keras. Enggak. Gak ada zina-zinahan. Pokoknya kita nikah dulu baru boleh kawin. Aku mau anak-anak kita kelak lahir dalam status pernikahan. Bukan anak hasil di luar nikah. Tolak Adi yang ternyata cukup agamis. Tapi sayang, dulu ngajinya cuma setengah-setengah jetia gitu deh. Kadang benar kadang banyak olengnya. Sinta mendengus. Huso alim. Tadi saja keenakan aku jilat en. Dengus Sinta dalam hati. Sudah yuk pulang. Udah mau surup nih. Nah ya nanti malah curiga aku pulangnya telat. Adi pun mengajak Sinta untuk pulang. Sebelum beranjak Adi memastikan resleting celananya terlebih dahulu. Tapi bener ya, Senin besok kita nikah. Ujar Sinta memastikan. Iya, jangan khawatir. Besok Sabtu kita ke rumah ibu. Aku akan minta izin menikahi kamu sekalian lapor ustadz setempat untuk kita menikah. Sekalian juga minta Pak Ustadznya untuk menikahkan kita berdua. Jawab Adi. Sinta pun tersenyum sumringah. Setelah membereskan barang bawaan mereka, keduanya pun beranjak dan Adi lekas membayar es kelapa yang mereka minum tadi. Bu bayar? Seru Adi. Udah nongkrongnya. Tambah apa aja tadi? Ujar si penjual. Tambah tahu isi 2 sama keripik ususnya 3 bungkus tadi bu, sahut Sinta. Oke, jadi totalnya 26.000 mas. Ujar penjual. Ini buangnya. Adi menyerahkan uang pas. Terima kasih. Sering-sering mampir lagi ya mas dan mbaknya. Seru si penjual ramah. Keduanya memang sering mampir dan menjadi langganan di warung tersebut. Iya bu, kalau begitu kami pulang dulu. Ujar Adi kemudian menstarter motornya dan Sinta lekas duduk membonceng di bekalang Adi. Sinta nemplok ke punggung Adi dengan tangan mendekap erat tubuh lelaki tersebut. Lalu motor pun melaju meninggalkan warung pinggir jalan tersebut. Tanpa mereka sadari, aksi keduanya terekam kamera CCTV yang baru-baru ini dipasang oleh pemilik warung. Warung yang semakin besar tentu semakin besar juga resikonya. Jadi untuk antisipasi pemilik warung memasang kamera tersembunyi. Tentu Adi dan Sinta tidak tahu akan hal tersebut. Baik-baik ya di sini. Nanti kalau sudah nikah nanti sesekali akan mas temani. Ucap Adi yang mengantarkan Sinta sampai di kosannya. Iya mas, aku menantikan hari itu. Tapi apa mas gak mau mampir dulu gitu? Tawaran aku tadi masih berlaku loh. Kalau mas takut aku hamil duluan gampang kok. Tinggal mas keluarin di luar. Jawab Sinta tak henti-hentinya menggoda. Adi lagi-lagi melotot matanya. Tapi ide Sinta cukup menarik. Adi pun terdiam. Mas, gimana? Mau masuk? Sinta menggoyang lengan Adi yang terlihat melamun. Adi pun tersadar. Enggak. Astagfirullah. Adi pun meraup wajahnya dengan kasar. Sempat mau tergoda dengan bujuk rayu Sinta tadi. Memang definisi setan menyerupai manusia ini. Kamu jangan goda-goda mas terus dong. Iman aku kan setipis tisu. Udah mas pulang. Kamu jaga diri dengan baik di sini dan jangan nakal. Oke? Sebentar lagi kita nikah. Love you sayang.
Kata Adi kemudian memakai kembali helmnya. Love you Thomas Adi. Jawab Sinta sedikit cemberut. Karena lagi-lagi Adi menolaknya. Ram. Adi pun melajukan motornya pergi dari kosan Sinta. Dasar sok alim. Terpaksa hubungi si Bobby nih. Udah basah gini akunya. Dianya malah gak mau diajak main. Dengus Sinta. Jarak antara kos Sinta dan rumah Adi juga berjarak 15 menit. Kini Adi pun sudah sampai di rumah ibunya. Assalamualaikum. Seru Adi. Waalaikumsalam. Sahut orang rumah. Bu. Adi menyalimi tangan ibunya dengan taksim. Sore bener kamu pulangnya di? Lembur ya? Enggak. Tadi mampir minum es dulu sama Sinta Bu. Oh ya Bu. Ibu udah belanja buat nikahin Sinta belum? Rencananya Senin besok Adi mau nikahin Sinta. Ucap Adi sedikit berbisik, sembari celingak-celinguk takut ada istrinya. Udah. Ibu udah belanja semuanya tadi. Tinggal dibungkus aja. Nanti biar dibungkus sama Ayu deh. Biar hemat. Jawab ibunya. Adi pun tersenyum sumringah. Ya udah. Pokoknya ibu siapin semuanya ya. Kalau begitu Adi masuk dulu. Oh yang ngomong-ngomong Nea mana Bu? Ada tuh di kamar. Heran dari tadi ngecintel aja di dalam kamar. Bertelur kali dia. Jawab Bu Indah sembari mendengus. Adi geleng-geleng kepala. Kemudian berlalu dan masuk ke dalam kamarnya. Benar saja. Terlihat istrinya itu tengah tiduran sembari memainkan ponsel. Nei, kata ibu kamu di kamar terus dari tadi? Tanya Adi basa-basi. Iya, emang kenapa? Sahut Nia tanpa menoleh sedikit pun. Ia masih fokus dengan pekerjaannya. Jangan gitulah Nei, bantu ibu membersihkan rumah ini. Jangan enak-enakan aja di kamar. Nia mendengus, kemudian menutup aplikasi mencari uangnya itu. Emang Mas pikir siapa yang selalu membersihkan rumah ini? Setan! Salah ya kalau selesai beberes aku istirahat di kamar. Ngepel udah. Nyuci udah. Masak juga udah. Apalagi? Sungut Nia menatap garang suaminya. Adi pun garuk-garuk kepala. Maaf. Mas kira kamu cuma leha-leha aja dari tadi. Elak Adi. Apa selama ini matamu buta, Mas? Kamu lihat sendiri kan aku tuh dijadikan babu di sini. Sinis Nea. Mendengar itu, wajah Adi pun mulai berubah. Jangan bilang gitu, Nei. Ini tuh memang sudah tugas kamu jadi istri dan menantu di rumah ini. Berbakti ke suami dan mertua itu pahala gede loh. Ucap Adi mengingatkan. Ia tidak suka istrinya bilang seperti itu. Kalau pengabdianku gak dihargai buat apa, Mas? Cuma makan hati doang. Dan kamu? Tunjuk Nea pada suaminya. Maunya dilayani tapi gak mau menafkahi. Ingat, Mas, lelaki yang sudah menikah itu wajib menafkahi istrinya. Barulah istri dengan senang hati ikhlas jiwa raga berbakti pada suaminya. Hardik Nea mengingatkan. Apa sih? Orang Mas sudah menafkahimu kok. Buktinya kamu masih hidup kan sampai sekarang. Sanggah Adi tak mau disalahkan. Menurutnya dengan memberi makan Nea sudahlah berbentuk nafkah seorang suami. Jangan kira cuma dengan memberi makan, maka gugur dosamu yang tidak memberikan nafkahku, Mas. Nafkah istri itu tak cuma memberi makan, tapi perhatikan juga bajunya dan segala kebutuhannya. Lihat nih bajuku. Ini baju udah di tahun berapa? Bahkan keteknya udah ditambal beberapa kali. Dan perlu kamu ingat, ini baju-bajuku udah ada sebelum menikah dengan kamu. Selama jadi istrimu aku belum pernah tuh dibelikan baju baru. Sempak juga pada bolong sana-sini. Kutang juga talinya pada putus. Terus makeupku. Bedak saja aku gak punya. Kamu diminta lipstik yang harganya cuma 35.000 saja, gak mau kasih. Giliran istrinya kusam aja kamu selingkuh. Pakai salahin istrinya tuh udah gak cantik lagi lah. Udah gak kinclong lagi lah. Kusam bulukan dan bla bla bla. Istri aja yang disalahin padahal suami gak mau memodali. Dikiranya istri cantik itu gak butuh modal apa.
Sungut Nea. Adi sedikit gelagapan saat istrinya membahas soal perselingkuhan. Apa jangan-jangan istrinya itu mulai curiga kalau ia selingkuh? Tapi jika dilihat dari sifat Nea, kalau sudah tahu pastilah Nea sudah ngamuk menghancurkan segala macam benda yang ada di sekitarnya. Jeti istri tuh jangan banyak lu Nea. Bersyukur kamu. Kita bisa makan aja udah alhamdulillah. Hidup tuh sesuai kemampuan. Jangan banyak gaya. Sanggah Adi yang kembali menemukan kepercayaan dirinya. Menganggap Nea belum tahu perselingkuhannya. Mas, kamu pikir aku gak tahu kalau kamu udah naik pangkat? Skak Nea dengan mata memicing pada Adi. Mata Adi pun membola. Apa? Apa maksudmu Nea? Naik pangkat apa? Gagap Adi dengan hati ketar-ketir.